Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardianto, floating tahap 2 di LPTK Universitas Sanata Dharma, NIM 242921380, SIM PKB 2015015847782. Tempat tugas saya di SDN 1 Rambang Niru. Saya akan membuatkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Siap belajar? Siap. Ini kita masuk kelas. Mulai dari sini. Selamat pagi. Semua sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Tentunya sudah siap lah? Ya. Ya. Belajar harus lebih giat. Ya. Supaya menjadi anak yang pintar. Oke, untuk anak-anak Lili, kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita membaca doa. Berdoa dimulai. Baiklah, coba tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Di minggu lalu kita telah belajar tentang lambang-lambang, gambar-gambar yang berkenaan Pancasila. Masih teringat? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak pintar sudah bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik. Oke. Minggu lalu kita telah mempelajari lambang-lambang ini gambar-gambar yang sesuai dengan Pancasila. Contohnya sila pertama lambangnya apa? Bintang. Sila kedua lambangnya apa? Bintang. Sila ketiga lambangnya apa? Pohon lili. Sila keempat? Banteng. Dan sila kelima? Pahitama. Nah, setelah kita mengetahui minggu kemarin, maka minggu ini kita akan mempelajari yang
hampir berkaitan dengan pelajaran minggu lalu, yaitu penerapan sila yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila, ya, paham? Paham. Oke, contoh penerapan ini kita akan pelajarinya, nanti akan ada video diputar ya. Tahu yang penerapan yang sesuai dengan Pancasila? Tahu. Apa contohnya? Menjemput teman yang sedang sakit. Iya. Menanyakan. Macam-macam itu ya. Oke, makanya kita nanti akan lihat video. Sambil melihat video akan kalian beranalisis video yang Bapak setel melalui laptop ya. Mungkin nanti kalian akan mendiskusikannya secara berkelompok, nanti dibagi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, adapun tujuan pembelajarannya supaya anak-anak paham tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang diterapkan yang sesuai dengan Pancasila. Nah, contohnya sila ke-1 tahu apa yang sesuai, sila ke-2 apa yang sesuai, sila ke-3, ke-4 dan ke-5. Tentunya ada penerapan sila-sila yang sesuai. Paham? Paham. Baik, kita saksikan video Bapak berikut ini. Ya, kita tinggi dulu supaya kelihatan. Kelihatan kan? Ya guys, video. Perhatikan, simak video berikut ini dan nanti akan dianalisis oleh anak-anak sekalian. Itu sudah paham. Ya. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Wow, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang? Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah, ada lagi? Buatan Indonesia. Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya Bang? Ya, lewat deh bakso. Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain kalau Indonesia sudah bisa membuatnya? Bagusnya sepatunya. Tak seperti biasanya, Bumita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bumita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bumita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bumita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bumita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bumita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid
menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau pilih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai yang Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Ya, aku harus bantu ayah dan tembok nih. Masih banyak banget. Maaf ya, aku nggak bisa ikut. Teman-temanku, jadi cepat selesai deh. Ayah, aku main sama teman-teman dulu ya. Oke, sudah dianalisa video ini? Ya. Video pertama tadi.
Bapak putar dikit ya. Yang pertama tentang apa ini dia? Nah. Oke, bentar. Karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok. Nah, apa? Ayo. Coba kita putar dikit ya sambil menganalisis. Hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri Bang. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Dikit videonya. Wow, hebat. Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Nah, sudah dianalisis kan? Video Bambang tadi menunjukkan apa Bambang tadi? Nah, dari mana asal Bambang tadi? Nah, analisis ya. Kalian analisis nanti akan kita cocokkan dengan sesuaikan dengan Pancasila. Ini ya, datu ini yang video kedua. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Nah, berarti di situ di video kedua dia akan melakukan apa? Pemilihan Pemilihan ketua kelas. Siapa yang berani maju? Dapat kalian analisis. Berarti anak yang telah berani. Oke, sekarang Bapak bertanya, apakah dalam video ini tadi sesuai dengan penerapan yang ada pada Pancasila? Nah, itu sesuai, tidak sesuai. Contoh lain, coba ada yang tahu? Gali, apa saja Gali yang sesuai dengan penerapan Pancasila? Contoh lain, selain dari video Bapak, ada nggak? Apa? Coba Bella, coba Bella, dikuatin. Ah, menolong sesama. Contoh lain kalau sila ke-1. Contoh lain ada apa? Nah, contoh lain itu ya. Oke. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kalau sudah ini, paham? Videonya tadi sudah dianalisis, ya? Sudah kan? Sudah kita ini, berarti video ini sangat sesuai dengan yang ada pada Pancasila. Maka akan Bapak bagi kelompok. Nanti menurut pembagian Bapak akan Bapak pisah secara diskusi. Jangan ini bergantian, Bapak akan bagi. Kemudian kalian diskusikan dan kita menjawab tugas dari ini. Ada sedikit gambar. Bapak lihatkan gambar-gambar dulu ya. Selain dari video tadi, nah ini ada gambarnya. Nah, kelihatan? Nah ya, ini gambar contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar Pancasila, ada berperilaku adil ya kepada siapa saja. Ada gambar ini mendiskusikan menyelesaikan masalah ya. Ada ini gotong royong membersihkan sekolah. Ada gambar yang nolong kawannya lagi jatuh dari sepeda, ya kan? Ada gambar di sini. Nah, ini ada pula ini. Nah, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ada gambar berteman tanpa membedakan suku, ras, dan bangsa. Ada gambar saling peduli, tolong menolong terhadap sesama. Ada gambar mengutamakan musyawarah mufakat dan dalam penyelesaian masalah. Nah, dapat dilihat kan gambar ini? Nah, nanti akan Bapak lihatkan ya. Oke, sekarang Bapak akan bagi kelompok kalian untuk mengerjakan tugas. Kemudian porsinya ini biar Bapak yang bagi ya.
Ini angkat dulu. Nah, biar sini bisa dulu. Oke. Diharap jangan itu lihat ke depan. Jadi jangan di sini sebelah sana gitu. Nah, ya. Di sini, ya. Nah, sini kita sini. Kita sini. Ini sini. Kak. Sini. Kan? Putar bedanya kalau ini. Bedanya. Oke, siap. Sekarang kalian akan mengisi lembar tugas dari Bapak, ya. Kembali. Paham kan? Nanti kita sama Bapak. Tambah yang ini mana? Sudah kalian membuat tugasnya secara berkelompok, bagi dibaca di sini ya. Nanti dengan lihat Bapak dulu. Ada nama kelompoknya ya, tulis ya. Terus kelas 5 hari ini hari Rabu ya. Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Sila, tanggal 11 ya hari ini. Hari Rabu ya, tanggal 11. Oke. Di sini kalian perhatikan dulu ya. Bapak sebelum kalian mengerjakan kelompok, Bapak jelaskan dulu dikit lembarnya. Ini ada gambar, carilah yang sesuai. Kemudian yang kedua, setelah kalian dapat mengisi lembar ini, maka kalian akan tahu di sini isilah setiap satu sila ini 3 sifat yang sesuai. Ya. Nanti ada refleksi, silakan isi ya apa yang kalian dapat, inti dari yang kalian pelajari, yang kalian isi itu ya. Bang, nah, silakan dikerjakan. Ya. Ya. Oke, paham? Nanti. Nah, sini itu kan masih kurang ya. Oke.
Balikan 1 di 3 nah. Sila kelima. Y 3 nilai. Tambah I. Ini satu. Hah? Nama kelompoknya dulu ditulis ya. Ini tambahin dulu. Bisa? Waktu kalian Bapak kasih buah kuning ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanya di depan. Nah, itu gambarnya. Ya, cari yang mana? Gambar ini ke sini. Oh, ini gambar apa ya? Oh, ini gambar ini kan bisa kalian buktikan. Oke, karena lihat sesuai. Oh, ini sesuai dengan ini sesuai dengan ini. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Ini gambar? Gambar apa ya? Gambar apa ini? Nah, masuk ke sila berapa dia? Ya. Yang ini? Oke, ada? Ada yang susah? Tidak kan? Gambarnya terlihat jelas kan? Gambar-gambar di sini sangat jelas kan?
sama berbagi pendapat, ya. Bertanya ini kan bagi pendapat, ya. Sama tanya, oke? Nanya, ini ya. Tunjukkan kelompoknya bahwa kalian dapat bekerja sama dengan baik. Oke. Selisih pendapat itu biasa. Pokoknya ada kelompok itu ya, supaya pendapatnya kerjasamanya Pak. Buktikan kelompok kalian bisa bekerja sama dengan Pak. Paham? Yang ini. Oke. Pakai kerja sama-sama. Gambaran. Kalau kurang jelas gambarnya, ganti gambarnya. Nah, dapat dilihat biar kelompoknya lebih memahami ya. Atau tiga ini ada tiga ini. Kan tuliskan minimal 3 penerapan sila yang sesuai dalam lingkungan sekolah. Berarti dalam lingkungan sekolah. Oke. Tapi di lingkungan sekolah, apa saja di lingkungan sekolah itu? Nah, paham ya? Kemana lihat? Ya. Soalnya lihat. Tuliskan minimal 3 penerapan sila yang sesuai di lingkungan sekolah. Nah, berarti yang ada di sekolah. Lingkungan sekolah ya, itu yang ada di lingkungan sekolah. Alah, lain kalau di lingkungan masyarakat beda. Ya, di gambarnya ini, ini lingkungan sekolah. Apa saja yang ada di lingkungan sekolah, paham? Kurang 1 kan baru 1, 2 berarti kurang 1 sila keempat yang sesuai dengan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya apa saja di lingkungan sekolah itu? Ayo, pilih sekolah, terus pilih apa lagi? Tanam-tanaman di belakang sekolah, bisa nggak musyawarah nanam atau musyawarah bersih kelas atau musyawarah macam itu kan? Paham? Ya, silakan tuliskan. Akan renungkan. Ya, yang ada di sekolah ini kan yang ada di sekolah ini adalah musyawarah. Itu kan musyawarah yang ada di sekolah, tunjukkan bahwa sila itu sesuai dengan penerapan Pancasila, kebiasaan kita yang ada di sekolah. Apa guys? Silakan, masih 10 menit lagi. Kan yang ada di sekolah kita yang sesuai dengan ada di sekolah. Sudah yang video tadi. Nah, jatuh. Nah, sudah menarik orang-orang.
seorang ke tanpa aman. Ya silakan referensi itu. Silakan ditulis. Dihapus, ditulis. Didiskusikan sama teman. Ya. Itulah gunanya berdiskusi dengan baik. Yang sesuai dengan sekolah ya, jangan yang dari rumah. Yang pertanyaan di atas itu dengan lingkungan sekolah. Mana nak? Nah, iya, coba diskusi lah. Ini, ya, tulis, ulang. Bercerita tak kelompok, bagi pendapat, pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari apa, pernah ada menolong orang, membantu orang ya? Pernah ada? Hari-hari itu pernah ada? Di sekolah itu pernah ada ketemu kawannya yang sementara, ketemu teman yang ini. Nah, tentunya kalian dapat menyocokkannya dengan pembelajaran pada hari ini ya. Sering kan? Dalam menghadapi situasi setiap hari itu, nah maka diskusikan di antara kalian berlima ini pentingnya punya pengalaman sehari-hari ya. Maka tuangkan dalam membaik. Ya, sama. Ya. Salah itu. Sila keberapa dia yang sesuai? Ya. Ini kan sudah ada. Ini sudah gotong royong. Ini gotong royong. Ya. Oke. Kita kan sila kelima kemanusiaan. Apa itu sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, contohnya, ya. Sudah dapat hasil diskusi? Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Kira-kira diskusinya benari lagi, diskusi lagi, yang aktif ya.
keempat gimana? Nah, kelompok tiga Pak aman. Lama waktunya masih ada 5 menit lagi ya. Bagi penari nanti akan diapresiasikan gitu. Diapresiasikan gitu. Baca lagi benar. Menurut ini Sidika gimana jawaban itu? Ada yang ada. Oh ini untuk Hawaii ya. Oke. Kalau ada yang saya nggak cocok ini jawabannya. Kalau menurut saya begini ya. Juga yang perlu didiskusi. Ini jawab. Ini apa? Coba. Ini. Kan ada gambar. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa itu? Nah, terus di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa itu? Taruh saja itu. Itu diskusi. Pendapat kawannya harus dihargai. Bersama kelompok diskusi harus saling menghargai selama pendapat menghargai. Pendapat teman hargai baru cocok tuh. Benar nggak pendapat teman? Gimana pendapat saya dan gimana pendapat supaya ketemu, ya. Oke, Mas sekalian sambil yang isi sekarang tolong di antara kelompok mempresentasikan ke depan dari jawaban kalian. Kelompok siapa? Kelompok berapa dulu yang berani maju depan? Nah, silakan kelompok 4. Ya dulu. Ya, kelompok lain sambil mengerjakan. Silakan kelompok 4 mempresentasikan agak suaranya agak di yang lain tolong perhatikan yang lain ya. Bersatu berdoa sebelum makan, jalankan agama masing-masing. Silakan
kedua, saling membantu sesama teman dan seseorang yang jatuh. Sila ketiga, bersekolah membersihkan sekolah. Sila keempat, berdiskusi menyelesaikan masalah. Sila kelima, berlaku adil kepada siapa saja. Nah, coba hasil refleksinya, coba baca. Yang bacakan dari kelompok 4. Hasil dari refleksi kelompok 4. Yang lain tolong didengarkan. Kalau kita telah menerapkan norma-norma Pancasila Lebih kuat sedikit nak, biar kedengaran. Kalau kita telah menerapkan norma Pancasila, berarti kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Prestasinya luar biasa ya. Coba sekarang kelompok 2. Mau kelompok 3 dulu. Ya, coba silakan kelompok 3. Dibacakan oleh Nanda Sari. Ya. Yang lain dengerin. Kuat dikit nak. Yang lain dengerin. Nanti kita akan analisis ya dari jawaban kelompok-kelompok itu ya. Ya, refleksinya siapa yang baca ke kelompok 3? Coba lebih kuat dikit ya supaya kawannya bisa kedengaran. Hasil refleksi dari kelompok 3 coba. Saling menolong sesama teman, berlaku adil kepada siapa saja, berdoa bersama, beribadah bersama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 itu menurut pendapat kelompok kelompok 3 ya, salah Bapak. Menurut pendapat jawaban diskusi hasil diskusi kelompok 3. Nanti hasil diskusi kelompok 4. Sekarang kelompok 2 coba. Sila ke-1, menghargai sesama umat beragama. Yang lain tolong simak. Sholat bersama, mengerjakan ibadah puasa. Sila kedua, menolong sesama teman, menjadi teman satu, dan menghargai sesama teman. Sila ketiga, saling bergotong royong, berteman tanpa membedakan suku atau ras, dan tidak membedakan suku, agama, dan bahasa. Sila keempat, menyetujui musyawarah yang telah ditentukan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan pemilihan ketua kelas. Sila kelima, tidak membedakan yang miskin ataupun yang kaya, saling menghargai hasil karya orang lain. Coba refleksinya, tapi yang bacakan kelompok 2. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari sama dengan menerapkan Pancasila seperti bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah atau di rumah, dan saling menolong di lingkungan sekitar, dan tidak membeda-bedakan sesama teman walaupun berbeda suku, daerah, dan juga agama, membantu sesama umat beragama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus ya, nanti coba sekarang kelompok 1 untuk bacakan hasil dari diskusi. Sila ke-1, rajin beribadah, menghargai orang yang berkuasa, memberi kesempatan orang beribadah. Sila kedua, saling peduli dan tolong menolong terhadap sesama. Sila ketiga, saling menghargai sesama umat beragama dan berteman tanpa membedakan suku atau ras. Sila keempat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas dan musyawarah mengecek kelas. Sila kelima, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang
refleksinya. Siapa yang baca? Ini bacakan Rafeli hasil refleksinya. Saya mengetahui apabila kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kita telah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, dari hasil yang kalian tadi ya, tentunya akan Bapak kumpulkan dulu, baru Bapak akan mengklarifikasikannya ya. Oke, sini hasilnya Bapak ambil dulu. Oke. Sekarang Bapak akan mengklarifikasi hasil dari, tentunya jawaban kalian itu sungguh Bapak apresiasi, semuanya bagus semua. Tepuk tangan. Sebelum Bapak mengapresiasi, mari kita breaking news sebentar, pakai dengan 1 jari, 2 jari, dan 3 jari. Oke? Seperti yang dilanjarkan, 1 jari kiri, 1 jari kanan. Oke? Siap? 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, sekarang Bapak mengklarifikasi ya hasil dari jawaban tadi ya. Adapun penerapan dengan Pancasila ya, sila ke-1. Sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1, yaitu perhatikan ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1 itu ya, contohnya agama, keyakinan yang dianut ya, sholat, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada lagi menghormati orang lain ya, dan oke, tidak memaksakan sesama agama. Adapun di sila kedua, sekarang kita ke sila kedua ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada sifat sopan santun ya. Tidak membeda-bedakan teman. Oke, tahu tidak membeda-bedakan teman? Maksudnya teman dari daerah mana, daerah mana saja tidak boleh kita beda-beda. Baik yang miskin ataupun yang kaya ataupun yang rendah. Nah, jangan dibeda-bedakan. Kita harus berteman ke sesama tanpa memilih saling membantu, menolong antar sesama ya. Menolong antar sesama, ada kawannya yang terluka, kita bantu. Ada kawannya yang kesusahan, contohnya kawannya lagi kesusahan apa, misalnya belajar, kita lah paham, kawan kita belum, kita ajari, contohnya misalnya ya. Misalnya kawannya tidak masuk sekolah, kita masuk sekolah, dia belum tahu pelajaran hari itu apa, kita bantu, kita tunjuk, tahu ini pelajaran hari ini, begini cara-caranya. Oke? Adapun di sila ketiga ya, kita ke sila ketiga. Nah, Persatuan Indonesia berarti kita harus bersatu, cinta tanah air dan bangsa. Berarti contoh di video tadi apa? Sepatu. Sepatunya dari mana? Buatan mana? Indonesia. Kita harga mencintai bangsa menggunakan barang buatan Indonesia. Nah, itu contoh sepatu tadi. Adapun kerajinan lain, contohnya apa? Ada dah kerajinan di dekat-dekat rumah, tikar, bakul apa saja kali, contohnya kali.
buat ikat, buat buat tenun dan sebagainya ya. Ada lagi gotong royong. Ada tak gotong royong? Sering kalian gotong royong? Ya, gotong royong itu misalnya kalian coba kelompok 4. Pania, contoh gotong royong apa di sekolah? Nah, bersihkan kelas, nanam tanaman di belakang ya. Nanam apa misalnya buat apa lagi? Ya, banyak yang lainnya, kerajaan, gotong royong ya, oke. Sekarang kita ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Di situ ada contohnya apa saja, Pak? Paham? Ada di video tadi. Contohnya, milih apa tadi? Pemilihan ketua kelas. Nah, milih ketua kelas. Mengumpamakan kepentingan pilih pemilihan ketua kelas. Sudah itu tidak memaksakan pendapat pribadi orang lain. Berarti kalian tadi kan diskusi kan? Ada pendapat Gali, tidak memaksakan pendapat Radis. Berarti pendapatnya harus sama. Ada pendapat satu lagi, ya, gitu. Pendapatnya boleh berbeda-beda, tapi harus disatukan. Itu contohnya musyawarah mufakat. Ya, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Berarti kita pun boleh ngalah supaya hasil dari rapat dan musyawarah berjalan lancar. Ya, jangan menang dewek. Tahu menang dewek? Aku pokoknya menang. Aku hebat. Jangan ya. Ya bener kali. Bener Sipa, Dina. Sering kan? Pilih ketua kelas. Oh, aku tak terpilih. Berarti saya contoh video tadi kan? Pilih ketua kelas. Siapa yang tidak terpilih tadi? Yang terpilih siapa tadi? Bagus memahami. Dia kalah pemilih. Nah, ini siapa? Adit kalah pemilihan. Dia dipahami bahwa dia kalah, tidak dipilih oleh ini. Tapi si Bagus menghargai. Kenapa si Bagus menghargai? Dengan di Adit tadi dijadikannya supaya saling menghargai dan tidak terjadi keributan. Sila kelima sekarang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin, menghormati hak-hak orang lain. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya ada bencana kita tolong, sumbangan, baju-baju yang lain tidak terpakai lagi kita kumpul ke, kita kasih ke, kita sumbang ke kepada, misalnya ada yang kena bencana contoh lain tidak berbuat curang kepada orang lain. Tahu berbuat curang? Tahu. Contohnya kalian pas ulangan apa? Nyontek. Contoh lain, kalian curang terhadap kawan apa bela? Banyak. Tidak, kelompok 4. Curang, apa contoh curangnya? Jawaban kawan dikumpul, ditulis nama kita, atau apa tugas teman dipaling, itu curang ya. Awal tugas kita ditukar ke tugas yang jahat dijadikan kayak kawan. Ya kawan yang bagus kita ambil. Itu namanya curang. Macam pemilihan kelas bisa tak dicurangi? Coba bisa tak Tian? Bisa. Contohnya apa? Menyogok. Nah, nyogok kawannya. Itu nyogok, itu curang. Berak? Boleh tak nyogok? Nah, tidak sesama sekolah misalnya. Adeli kepengen sekali jadi ketua kelas, nyogok siapa? Nyogok Sarif. Itu nyogok. Riz, kakek tolong pilih aku ya. Kakek kau tunjuk duit 1.000, aku beli ke es. Itu nyogok tidak? Nyogok. Tentunya tidak sesuai dengan yang sila kelima. Adapun yang lain, contohnya lagi melaksanakan hak dan kewajiban yang seimbang. Berarti setiap kamu mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban siswa di sekolah apa? Kewajiban. Ayo. Apa? Bersihkan kelas. Terus apa? Kewajiban di sekolah. Oke. Ini banyak.
Kewajiban di sekolah. Apa ayo? Ika. Nah dengerin, makanya dengerin supaya kita paham, mengerti. Ina, kewajiban di sekolah. Ayo. Dengerin, kewajiban di sekolah. Banyak kan? Apa dulu? Coba dulu. Kewajiban siswa di sekolah. Contohnya kan, piket kelas, matuhi perintah gurunya. Itu kewajiban siswa. Sudah tuh kalian apa lagi? Misalnya mengerjakan tugas sekolah. Tugas kelompok dikerjakan. Belajar itu kewajiban kalian. Hak kalian apa? Coba ada hak apa? Mendapatkan pelajaran akan Bella apa? Haknya mendapatkan nilai. Terus mendapatkan kasih sayang dari guru. Ya, itu hak kalian. Apa kepengen kalian dimarah-marahi guru? Tidak mungkin kan? Bukan haknya. Kalian harus mendapat kasih sayang dari guru. Bentuk kasih sayangnya apa, Pak? Kalian bertanya boleh. Kalian kesusahan boleh ngomong dengan guru. Boleh curhat dengan guru, dengan tawan boleh. Itu hak kalian. Kewajiban kalian harus juga dipenuhi. Jangan hak baik kita minta, kewajiban tidak dipenuhi. Tuh, ya, gitu. Paham sampai situ? Membuat baik, saling membantu, serta bergotong royong. Nah, gotong royong apa? Gotong royong apa? Kalian galak di belakang, nanam. Apa itu gotong royong? Nanam. Sudah tuh kita galak. Kita tiap hari Jumat bersih, kita di depan sekolahan, sama-sama kita bergotong royong membersihkan. Dan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kita di lapangan pembersihan rumput, kadang cabut rumput, kadang kita bersih selokan yang tersumbat kan, itu gotong royong. Contoh gotong royong, oke? Paham? Ada yang belum jelas nggak sampai situ? Sampai jelas? Jelas belum? Itu gratifikasinya ya. Di situ sudah kita simpulkan, makanya sekarang kita simpulkan bahwa apabila kita telah menerapkan Pancasila, menerapkan sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, maka kita telah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja ya. Berarti kalau kita telah menjelaskan norma-norma penerapan yang sesuai dengan Pancasila, berarti kita sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi dari sini tentunya kalian nanti akan pulang ke rumah. Mana pulang ke rumah? Benar? Di rumah tentunya bertemu dengan siapa? Orang tua. Benar tak? Bertemu orang tua? Bertemu nenek tak? Bertemu tetangga tak? Bertemu teman-teman tak? Nah, harus kita hargai. Harus kita lagi hormati. Contoh menghormati orang tua apa? Balik dari sekolah. Salam. Sama seperti kalian tadi, sebelum belajar kalian masuk kelas, salam dulu dengan Pak. Salim, namanya salim, sopan santun. Dengan orang tua pun sama, kita mau pergi harus salim, harus salaman, ya, harus ngomong, ya, paham? Dengan orang lebih tua kita harus menghargai. Kalau ketemu kawan yang terbalik sepeda ataupun ada orang yang lebih tua susah ngangkat apa? Ayo contoh, ya, harus kita bantu. Tahu ada kawannya yang susah ngangkat tas, tolongi, ya. Tahu ada kawannya yang kesusahan sepedanya rusak, bantu, ya. Ada kawannya yang berjalan di kaki, kita pakai sepeda listrik, aja. Itu nolong nggak? Hormati. Kita pas berjalan dengan kawan mau balik, tahu kawan kita mau beribadah. Persilakan.
Setiap umat banyak berbeda-beda agama. Oke? Paham? Paham sampai situ? Bapak, ya? Pesan juga, setelah kalian pulang ini, giat-giat beribadah, sholat, berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuatu itu telah diputuskan oleh yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya? Ya, oke? Kalau kita di sini mayoritas Islam, berarti kita bertakwa, kita memohon kepada Tuhan yang Maha Esa sama dengan sesuai dengan agama kita, ya. Kalau orang agamanya lain, sesuai agamanya, ya. Paham? Oke? Sebelum Bapak nutup, kira-kira ada nggak yang belum jelas dari pembelajaran hari ini? Ada nggak yang ingin bertanya, umpamanya, Pak, saya belum jelas di sini, ada nggak? Ada nggak? Oke? Oke? Coba kita nyanyi satu lagu daerah, apa yang banyak? Lagu apa? Aku sih Kukun Dawu, ya? Hah? Paham? Paham? Aku sih Kukun Dawu? Ya. 1, 2, 3. Aku sih Kukun Dawu. Silakan untuk mimpin doa. Bapak berikan tugas kepada sampai sekarang Pania, coba Pania maju ke depan, mimpin doa. Kita siapa dulu? Siap. Berdoa sih. Marilah kawan-kawan. Marilah kawan-kawan sebelum kita pulang membaca doa. Selamat pulang ke rumah, nanti Bapak panggil, jangan buru-buru, tasnya siap ke pakai tasnya, yang Bapak suruh dulu saling dengan Bapak langsung pulang. Oke, dimulai dari kelompok 2. Masih jalan, hati-hati ya. Oke. Sambung dengan kelompok 3. Terus kelompok 1 dan kelompok 4. Hati-hati di jalannya. Sampai berjumpa besok kembali. Oke.